Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Destiani Abbas dengan NIM 2307025014 semester 5 dari Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Destiani Abbas dengan NIM 2307025014. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin membuat video tentang ekonomi moneter dengan dosen pengampu Bapak Agung Haryanto ME. Yang saya bawakan yaitu tentang inflasi dan uang. Pengertian dari inflasi singkatnya yaitu kenaikan barang atau jasa yang terus-menerus dalam waktu tertentu. Inflasi dan uang adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang menurunkan daya beli uang. Seringkali disebabkan oleh jumlah yang beredar yang terlalu banyak dibandingkan barang, sehingga nilai uang turun dan harga barang naik. Kebijakan moneter yang mengontrol jumlah uang beredar dan stabilitas harga sangat penting untuk mengendalikan inflasi, yang dampaknya terasa langsung pada penurunan daya beli masyarakat dan tabungan. Uang dan inflasi. Yang pertama, jumlah uang beredar. Jika jumlah uang yang beredar meningkat pesat, misalnya dicetak terlalu banyak, tapi produksi barang tidak mengimbangi, maka nilai uang akan turun dan harga barang akan naik. Yang kedua itu daya beli. Inflasi mengikis daya beli uang. Dengan jumlah uang yang sama, Anda mendapatkan barang atau jasa yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Yang ketiga itu kebijakan moneter. Otoritas moneter seperti Bank Indonesia bertugas mengelola jumlah uang yang beredar untuk menjaga stabilitas harga. Nah, itu ada penyebab inflasi selain jumlah uang beredar. Yang pertama itu permintaan tinggi. Permintaan barang atau jasa yang tinggi tapi pasokan tidak cukup. Nah, yang kedua itu ada biaya produksi naik. Kenaikan biaya produksi, misalnya bahan baku atau gaji, menyebabkan harga barang itu naik. Nah, yang ketiga itu nilai jual rupiah atau nilai tukar rupiah. Depresiasi nilai tukar membuat beberapa barang lebih mahal, meningkatkannya biaya produksi. Ada dampak dari inflasi itu sendiri. Penurunan daya beli uang, nilai tabungan berkurang jika bunga tidak mengimbangi inflasi, memengaruhi perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, cara mengendalikan inflasi pemerintah dan masyarakat. Dari pihak pemerintah mengatur kebijakan moneter, menjaga pasokan dan distribusi barang, kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedua dari masyarakat, belanja bijak sesuai kebutuhan, membuat anggaran, berinvestasi untuk melindungi nilai uang, dan punya dana darurat. Selanjutnya itu disagregasi inflasi. Selain pengelompokan berdasarkan ICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lain yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Yang pertama itu inflasi inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung stabil atau persisten dalam pergerakannya dan mempengaruhi faktor fundamental. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi inti meliputi yang pertama interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua itu ada lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, dan perkembangan ekonomi global. Yang ketiga itu ada ekspektasi inflasi di masa depan. Yang kedua itu ada inflasi non inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung memiliki volatilitas yang tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari pertama, inflasi komponen bergejolak yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kaget dalam kelompok bahan makanan seperti
seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun komoditas pangan internasional. Yang kedua itu ada komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan sejenisnya. Pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi di masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus menurun sehingga standar hidup di masyarakat turun dan akhirnya menjadi semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tinggi stabil dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai jumlah rupiah. Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga kestabilan sistem keuangan. Inflasi melalui amanat yang bercakup di Undang-Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercerminnya pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tercapai atau tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah dalam upaya penyampaian tujuannya. Bank Indonesia menyadari bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi perlu diselaraskan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Pengendalian inflasi. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditunjuk untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon atau kenaikannya inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun bersifat kejutan atau shock, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administrasi price yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Penetapan target inflasi.
Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam perjalanan kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, usulan sasaran inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu melalui peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berdasarkan PMK Republik Indonesia nomor 31 tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang sasaran inflasi tahun 2025, tahun 2026 dan tahun 2027. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan yaitu periode 2025 sampai 2027 masing-masing sebesar 2,5%, 2,5% dan 2,5% dengan deviasi masing-masingnya 1,0%. Angka target inflasi dapat dilihat pada situs Bank Indonesia atau situs instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian atau Kementerian PPN dan Bappenas. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang inflasi dan uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.